Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ati Kotul Ifah. Di sini saya akan membacakan laporan observasi pembelajaran tarkib di MTS Negeri 4 Tabalong. Yang pertama, identitas sekolah. Nama sekolah MTS Negeri 4 Tabalong, NPSN 30315439, alamat Jalan Kamboja nomor 2 Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, email mtsntanjung@kemenak.go.id. Selanjutnya, identitas pengajar. Nama guru Ibu Robiatul Adawiyah SPD, alamat Perumahan Guru RT 11 Bangunsari, Murung Pudak Tabalong, jabatan Guru Bahasa Arab, Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari. Langsung saja hasil observasi dari pembelajaran di kelas. Pembelajaran di MTSN 4 Tabalong menggunakan grup WhatsApp. Grup WA di sekolah ini dibuat per kelas, bukan per mata pelajaran. Jadi, jika jam guru mengajar, maka guru akan masuk grup, dan jika jamnya selesai, guru akan keluar kelas. Ini seperti penerapan ketika pembelajaran secara offline. Saya melakukan observasi pembelajaran kelas pada hari Rabu 30 September 2020 jam 10.30 sampai 11.30 WITA di kelas 7A. Dalam kelas ini terdiri dari sekitar 39 siswa. Jumlah jam pelajaran bahasa Arab ialah 2 jam mata pelajaran dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran sama dengan 30 menit. Pembelajaran dimulai dengan pembukaan berisi salam, sapaan, dan absen kelas. Absen kelas di sini, guru meminta siswa mengirimkan nama melalui personal chat kepada guru. Nah, setelah absen, dilanjutkan dengan pemberian materi oleh guru. Materi yang disampaikan adalah ismul isyarah. Untuk materi, guru mengirimkan video mengenai isim isyarah atau kata tunjuk dengan durasi 3 menit 21 detik. Video berisi pembukaan, pengertian isim isyarah, pembagian isim isyarah yaitu isim isyarah mudzakkar dan isim isyarah muannas, arti dari isim isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka, kemudian contoh-contoh dan kesimpulan. Nah, setelah ini akan saya putar video yang diberikan oleh guru kepada siswa. Ayuhas syabab, ahlan wa sahlan wa marhaban di Darsi Lughah Al-Arabiyyah. Pada video kali ini kita akan pelajari bahasa Arab tentang isim isyarah. Dalam bahasa Arab, isim isyarah artinya kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yakni isim mudzakkar dan isim muannas. Ya syabab, isim mudzakkar dalam bahasa Arab berarti nama atau kata benda yang berjenis laki-laki. Ciri-ciri isim mudzakkar yakni tidak berakhiran ta marbutah dan menunjukkan nama atau benda laki-laki. Yang mana isim mudzakkar di sini menggunakan kata hadza dan dzalika. Adapun isim muannas yakni nama atau benda yang menunjukkan makna perempuan, yang mana menggunakan kata hadhihi dan tilka. Ciri-ciri isim muannas yakni berakhiran ta marbutah. Ayuhas syabab, unduru wahtamu. Adapun isim isyarah dalam bahasa Arab yakni hadza ini untuk laki-laki, hadhihi ini untuk perempuan, dzalika itu untuk laki-laki, dan tilka itu untuk perempuan. Selanjutnya, adapun contoh isim isyarah dalam bentuk isim mudzakkar yakni hadza ahmadun, hadza kitabun, hadza qalamun, wa hadza kursiyyun. Dan dalam bentuk dzalika yakni dzalika ahmadun, dzalika kitabun, dzalika qalamun, wa dzalika kursiyyun.
Ya syabab, adapun contoh isim isyarah dalam bentuk muannas yakni yang pertama hadhihi Fatimatun, hadhihi Saburatun, hadhihi Haqibatun, wa hadhihi Sa'atun. Dan adapun contoh dalam bentuk tilka yang berarti itu untuk perempuan yakni tilka Fatimatun, wa tilka Saburatun, tilka Haqibatun, wa tilka Sa'atun. Ayuh syabab, sebelum kita menyelesaikan video kali ini, mari kita ulangi apa saja itu isim isyarah yakni yang pertama hadza, yang kedua hadhihi, yang ketiga dzalika, dan yang keempat yakni tilka. Mari kita ulangi beserta artinya ya. Hadza yang artinya ini untuk laki-laki, hadhihi yang artinya ini untuk perempuan, dzalika yang artinya itu untuk laki-laki, dan tilka yang berarti itu untuk perempuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran. Ila liqa. Nah, setelah guru memberikan video dan meminta siswa untuk menonton, guru meminta siswa untuk membuka buku LKS Bahasa Arab dengan materi yang sama, yaitu isim isyarah di halaman 21. Nah, ini gambar dari buku LKS siswa halaman 21 mengenai isim isyarah. Nah, setelah meminta siswa membaca materi isim isyarah di buku, guru meminta siswa untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami. Namun, terlihat dari chat grup saat itu tidak ada siswa yang bertanya. Nah, untuk penilaian, guru meminta siswa meresum materi hari tersebut dengan batas waktu pengumpulan jam 10 malam. Selanjutnya, wawancara guru. Wawancara guru dilakukan via personal chat WhatsApp, dan guru menjawab pertanyaan dengan menggunakan voice note pada Selasa 20 Oktober 2020 jam 23.3 WITA. Hasil dari wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa kurikulum yang digunakan di MTSN 4 Tabalong, terutama pada pembelajaran bahasa Arab? Jawaban dari guru yaitu kurikulum yang digunakan di MTSN 4 Tabalong adalah kurikulum 2013. Kedua, apa strategi yang digunakan dalam mengajarkan bahasa Arab terutama untuk tarkib? Jawaban guru yaitu strategi pembelajaran melalui daring dengan memanfaatkan teknologi seperti handphone atau laptop. Pertanyaan ketiga, apa media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab terutama untuk tarkib? Media yang digunakan yaitu video penjelasan. Video ini dapat dibuat sendiri oleh beliau atau mendownload video di YouTube, kemudian di-share di grup WhatsApp siswa. Pertanyaan keempat, apa saja kendala dalam pembelajaran qawaid bahasa Arab? Kendalanya itu kurangnya penekanan dengan siswa. Maksudnya, guru di sini tidak bisa mengetahui secara detail apakah semua siswa paham dengan penjelasan di video. Yang dapat diketahui bahwa siswa itu paham yaitu tugas di minggu berikutnya. Ada siswa yang paham nilainya bagus. Ada yang mungkin tidak membuka video sehingga tidak paham, maka nilainya akan rendah. Namun meskipun tidak paham, siswa tidak bertanya, padahal siswa sudah diminta untuk menonton video sampai selesai dan dipersilahkan untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami. Ternyata dari semua siswa, sekitar 40-an siswa, hanya satu yang bertanya. Jadi pembelajaran qawaid ini lebih baik dengan tatap muka, sehingga bisa menanyakan siswa secara langsung jika ada yang belum dimengerti. Selanjutnya, pendapat siswa atau wawancara dengan siswa. Ada beberapa siswa yang saya wawancarai secara online melalui chat personal pada Ahad 18 Agustus 2020. Latar dari siswa ini beragam. Ada yang sudah belajar bahasa Arab di jenjang SD atau MI, dan sebagian lagi belum belajar bahasa Arab. Dari beberapa orang siswa yang saya hubungi, hanya 2 orang yang bersedia untuk diwawancarai. Menurut mereka, menurut 2 orang yang saya wawancarai ini, pembelajaran bahasa Arab tidak sulit. Video yang dikirimkan guru menarik dan menyenangkan, sehingga mereka dapat memahami materi tentang isim isyarah. Selanjutnya, pembahasan kurikulum
yang digunakan di MTSN 4 Tabalong adalah kurikulum 2013. Dari hasil wawancara bersama Ibu Robiatul Adwiyah SPD, beliau menjelaskan menggunakan strategi daring dengan memanfaatkan teknologi, dan beliau menggunakan video yang diambil dari YouTube atau membuat video sendiri untuk pembelajaran. Sebenarnya, kata daring ini lebih merujuk kepada penggunaan media yang dihubungkan dengan jaringan internet. Maka dari itu, belum jelas strategi apa yang beliau gunakan dengan pembelajaran qawaid. Berdasarkan observasi kelas yang saya amati, guru hanya menggunakan metode ceramah melalui video yang dikirimkan. Padahal, dalam kurikulum 2013, siswa dituntut aktif dalam pembelajaran. Jika menggunakan metode ceramah, otomatis siswa pasif hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Ada beberapa prinsip dalam pembelajaran qawaid, diantaranya tidak langsung menggunakan istilah-istilah yang sulit, tetapi mendahulukan dengan istilah-istilah dari bahasa ibu. Yang kedua, membandingkan struktur antara bahasa ibu dengan bahasa Arab. Bahasa ibu di sini ialah bahasa Indonesia. Yang ketiga, menghubungkan dengan pembelajaran sebelumnya. Dan keempat, mengulang-ulang contoh yang diberikan. Dalam memberi contoh, diutamakan menggunakan kosakata yang tidak jauh dari kehidupan anak atau berasal dari pengalaman anak itu sendiri. Dalam video juga hanya terdapat penjelasan dari materi isim isyarah secara langsung dengan istilah-istilah Arab yang cukup asing bagi siswa, seperti isim muzakkar, isim muannas, dan lain-lain. Hal ini berkebalikan dengan prinsip pengajaran tarkib, agar jangan mengawali dengan istilah-istilah yang sulit. Dalam video juga tidak terlihat penjelasan hubungan materi tarkib sebelumnya dengan isim isyarah. Namun, jika kita lihat di LKS siswa, di dalam buku tersebut memberikan gambaran hubungan antara pembelajaran sebelumnya, yaitu isim domir dengan isim isyarah. Hal ini dapat memperjelas pemahaman siswa dalam memahami isim isyarah. Akan tetapi, meskipun materi sudah ada di dalam buku, guru tidak memberikan penjelasan sedikit pun menggunakan LKS. Sedangkan untuk contoh dalam video sudah sangat berhubungan dengan kenyataan dan pengalaman siswa. Akan tetapi, contoh hanya berupa kalimat tanpa gambar yang memungkinkan siswa tidak mengetahui apa arti dari kalimat tersebut. Selanjutnya, kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran qawaid atau tarkib. Kendala di sini bersifat umum, maksudnya hampir semua pembelajaran daring itu mengalami kendala yang sama seperti ini, yaitu yang pertama, guru tidak dapat mengontrol siswa dengan baik apakah sudah menonton video atau belum. Yang kedua, tidak banyak yang bertanya meskipun sudah dipersilahkan oleh guru untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami. Selanjutnya, simpulan dan saran. Dari observasi yang telah saya lakukan, sebagian siswa mampu memahami materi yang diberikan oleh guru. Video disertai animasi yang menarik minat anak. Namun, dalam video ini tidak ada gambar dari contoh-contoh tersebut. Padahal, dalam pembelajaran tarkib ini bisa dilakukan praktik langsung jika secara tatap muka dengan memperlihatkan bukunya. Misal, jika ada kata hadza kitabun, kita dapat menunjuk buku jika dalam pembelajaran tatap muka. Tetapi karena ini pembelajaran daring, maka sebaiknya di samping kalimat contoh hadza kitabun itu diberikan gambar sebuah buku, agar siswa paham bahwa kitabun itu adalah buku. Yang kedua, contohnya misalnya hadis sabburatun, masih sama, agar di samping contoh ini diberikan gambar yang sesuai dengan kalimat dalam contoh. Ini juga berlaku untuk contoh-contoh lainnya. Nah, dalam PowerPoint ini saya berikan contoh dari isim isyarah beserta dengan gambarnya. Di sini ada hadza abi. Nah, di sini ada gambar seorang laki-laki. Kemudian hadza baiti, ada gambar sebuah rumah.
zalika sariri, di sini ada gambar ranjang. Kemudian zalika kitabi, di sini juga ada gambar buku. Nah, selanjutnya hadhihi ummi, ada gambar perempuan. Hadhihi madrasati, gambar sekolah. Tilka wisadati, gambar bantal. Dan tilka kutubi, gambar beberapa buku. Nah, setelah materi isim isyarah diberikan, tidak ada penghubung dengan materi sebelumnya. Sebaiknya dilakukan pembanding atau hubungan dengan materi sebelumnya agar siswa benar-benar paham mengenai materi yang diajarkan seperti yang tertera di buku. Nah, di sini bisa dilihat isim isyarahnya hadza Ahmad dan zalika Hasanun diberikan isim domir huwa, dengan isim alamnya huwa tilmizun dan huwa ustazun. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bahwa Ahmad itu adalah seorang murid. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Huwa tilmizun, dia siswa. Yang kedua, zalika Hasanun huwa ustazun. Jadi itu adalah Hasan dan dia adalah seorang guru. Nah, demikian juga yang selanjutnya. Nah, kemudian saran terakhir yaitu agar guru dapat mengontrol keaktifan siswa dalam menonton video dan bertanya, guru dapat menggunakan strategi question student have. Contoh pelaksanaan strategi ini secara daring yaitu yang pertama, guru meminta siswa untuk menonton video yang diberikan dan mempelajari materi yang ada di buku selama kurang lebih 15 menit. Ini bisa disesuaikan dengan banyaknya materi. Yang kedua, jika sudah mencapai waktu yang ditentukan, guru meminta siswa untuk menuliskan pertanyaannya di grup WhatsApp. Yang ketiga, guru dapat melihat pertanyaan yang paling banyak ditanyakan siswa. Pertanyaan yang paling banyak ini akan dibahas bersama-sama atau dijelaskan oleh guru secara detail agar siswa paham. Yang keempat yaitu kesimpulan materi. Setelah semua pertanyaan terjawab, pertanyaan yang banyak ditanyakan siswa terjawab, guru menyimpulkan materi mengenai kawaid pada hari tersebut. Baik, sekian dari saya. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.